Iya, sebenarnya hari ini adalah dimulainya pre-order buku novel cerita Ade. Sebenarnya yang latar belakangi buku ini ada, tadi saya udah share kan, tapi salah satu yang lainnya juga ada alasan pribadi buat saya, kenapa saya akhirnya membuat buku dan menceritakan semua kehidupan saya sampai masa kita terjatuh berdua kemarin juga saya ceritain. Karena dengan membuat buku, ternyata itu adalah salah satu cara untuk saya lebih mudah memaafkan diri saya. Jadi dengan terbuka pada semua orang, saya merasa lebih mudah ngejalanin hidup gitu. Jadi gak ada lagi yang diumpet-umpetin. Tapi ini juga adalah kita pasti orang-orang akan ikut masuk ke dalam situ dan ikut berkomentar dan menilai sesuai dengan pikiran mereka masing-masing. Tapi ya itu udah keputusan yang saya ambil. Jadi konsekuensinya seperti apa akan kita hadapi. Tapi susah nggak sih dalam menulis dan juga berapa lama sehingga jadi buku ini? Tulisan itu kan sebenarnya di awal emang nggak rencana untuk dibikin buku, tapi tulisan yang aku bikin untuk menggali diri aku sendiri, untuk lebih kenal diri aku sendiri. Terus juga gitu menulis ilmu-ilmu dari konselor dan juga psikolog dan juga Pak Ustadz juga aku tulis semuanya di situ. Pada saat at the end of the proses yang kita lalui dan sudah selesai, akhirnya pas aku lihat kayaknya buku ini bisa dikompil menjadi sebuah novel cerita seorang tokoh dari masa kecil sampai besar, dan banyak yang bisa dipelajari dari buku itu, baik dari kesalahan-kesalahan saya dan juga ilmu-ilmu yang dikasih sama konselor kan aku juga bagikan di situ, jadi mungkin bisa dipraktekin. Berapa lama Kak Prosesnya ya itu selama kita di sini tuh 10 bulan. 10 bulan. sampai jadi buku? Iya, tetapi kan itu cuma tulisan harian. Setelah itu aku bekerja sama Ayah Didi Baik untuk dibikin menjadi sebuah novel. Jadi dia yang menyambungkan lah satu demi satu. Masa belum selesai waktu dulu. Enggak banyak hal-hal yang aku pikir aku oke-oke aja, tapi ternyata tidak, yaitu dalam pernikahan tapi sekarang setelah belajar ya alhamdulillah semuanya lebih enteng ya gitu kan ya. Iya. Tanggapan kamu sebagai istri pas kesetiaan ke Ardi dari saking buruk itu seperti apa? Melihat kesetiaannya Ardi, dia sangat bersyukur, aku sangat bersyukur punya Ardi sebagai suami aku, dan alhamdulillah kita berdua terus kuat menjalani semuanya. Sama sekali tidak ada kata-kata ingin menyerah di antara kita berdua. Hampir 200. Kalau buat aku semuanya menarik karena ini kan dari masa kecil sampai gede. Walaupun semua di situ namanya disamarkan, jadi biarkan orang-orang yang connecting the dots. Semuanya diceritain dari aku masa pacaran, gagal, sebelum ketemu Ardi, akhirnya ketemu Ardi, sampai dengan kejadian kemarin semuanya aku ceritain. Tapi memang nggak ada nama asli di situ. Sebenarnya sih aku menemukan diriku yang baru dan lebih sehat ini ya pada saat setelah belajar di sini. Tapi buku ini menjadi tahap selanjutnya untuk langkah aku supaya lebih berani aja, supaya lebih terbuka sama orang, dan juga mungkin nanti setelah anakku yang dua lagi gede, kan yang baru tahu yang pertama, mungkin yang dua lagi besar akan lebih mudah untuk menjelaskannya supaya mereka baca aja dulu buku ini gitu, nanti terakhirnya bakal jelas. Tapi Naka kemarin nanya loh ya. Iya, karena dia lihat-lihat. Oh ya, dia nanya ngapain Bapak waktu kemarin di bulan di sini. Bingung Jadi jawab banyak, ya? jadi belum kita jelasin karena takutnya mereka nangkepnya salah. Jadi nanti aja kalau sudah umur 8-9 tahun. Tapi Mikaela sendiri? Oh, Mikaela sangat dewasa. Saya malah sangat beruntung punya dia sebagai anak pertama saya, karena setelah dikasih tahu dia nangis, tapi dia bilang dia memaafkan kami dan dia mengerti, dan pokoknya kalimatnya dia yang panjang itu ada di dalam buku, jadi gak usah diceritain. Kayak semacam penyesalan.
dan kepikiran anak-anak dan lain-lain, tapi setelah dijalani Tuhan udah atur semuanya kok. Kayak anak-anak juga nggak sendirian, support system aku sangat kuat, mama aku, teman-teman aku semua nemenin anak-anak, dan kita pun di sini juga harus menguatkan dan menyehatkan diri kita dulu supaya nanti kedepannya kita mendidik anak-anak juga jauh lebih baik. Tapi ini ngerasa nggak sih Tania semakin dewasa Masa dalam sih? pemikiran dalam hal apa? Kamu ngerasa Kemarin dia anak kecil. malah lebih mateng gitu. Iya, lebih bijak, Iya, bagus ya. iya. Kamu ngerasa seperti apa? Ya rasanya sebenarnya habis itu ya seperti yang Mia cerita ya. Jadinya yang sebelumnya kita mempunyai suatu masalah dalam berkomunikasi, ya sekarang dengan kedewasaannya dia dan saya sedikit bertumbuh tapi lebih tidak dewasa dari dia tetap ya. Dengan kedewasaan dia ini kita bisa ya saling, kalau ada masalah kita saling terbuka, dan saya banyak mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya lelaki itu tidak harus selalu nggak punya masalah, harus kelihatan kuat, ya nggak boleh nangis dan lain-lain. Itu kita belajar di sini bahwa ya itu mungkin menjadi penyebab ketika lo pendam-pendam masalah lo. Nah, jadi dia banyak belajar di sini, tapi ternyata ketika kita dapat sharing lagi dan punya kepercayaan ya itu semua jadi jauh lebih ringan. Berarti cukup berubah sosok Ardi sendiri ya sebagai suami dan banget. Jadi ya mungkin nih kayak jawaban klise bekas anak rehab ya. Ya tapi kalau misalkan disuruh pilih mendingan ada kejadian itu atau tidak, ya bukan pada saat kejadiannya ya, tapi mendingan ada kejadian itu atau enggak, ya kita berdua sudah membicarakan mendingan itu karena efeknya terhadap hubungan kita sebagai suami istri itu dan sebagai orang tua jauh lebih baik. Pernikahan kita mengalami saat kemarin kan di podcast ini juga ada tulisannya tentang love story, jadi boleh kisah ini adalah story kalian dipuji oleh orang-orang luar sana nih, katanya tadi belum lagi yang pasang baru. Coba gimana sih sebenarnya? Ya karena kan pada saat kejadian itu Ardi tidak ada di situ, dan dia sebagai seorang laki-laki sebenarnya ada pilihan untuk nggak usah datang dan lari ke luar negeri itu bisa gitu, karena dia tahu juga nggak dicekal. Sebenarnya pilihan untuk dia untuk tidak mau susah sama-sama dan menjalani konsekuensinya bersama itu juga bisa dia pergi, tapi dia memilih untuk tetap datang dan bertanggung jawab atas semuanya juga sama-sama gitu. Ketika ini sudah dibuka ke publik, Tania dapat Podcast berikutnya sudah ada, tapi aku kan nggak mau muncul terus gitu, dari dulu aku juga nggak pernah mau ke podcast, jadi udah dipilih beberapa. Nah, komentar semua orang kan tidak akan terfilter tuh setelah aku udah membuka diri seperti ini, tapi kan itu udah dipikirkan dari awal pada saat memutuskan untuk menjadi. Ya nggak apa-apa lah orang-orang berbicara gimana, mungkin ada beberapa dari pendapatnya mereka bisa kita jadikan pelajaran juga buat kita gitu, jadi kita dengar aja secara hati terbuka. Fahmi sendiri gimana? Sebagai konsekuensi itu dibutuhkan satu konsekuensi, tapi kan saya melihatnya lebih dari sisi yang lain, itu ketika pohon itu makin tegar, anginnya makin kencang, nggak mungkin kita bisa membahagiakan semua orang, itu nggak mungkin. Jadi mudah-mudahan ya yang mengapresiasi tentang keterbukaan ini akan lebih banyak.